Mereka membuliku tanpa sebab dan tanpa alasan yang pasti. Membuliku dengan candaan dan tawa mereka. Kadang aku bertanya, apakah aku hanya hidup untuk jadi badut mereka? Aku tidak berani melawan. Mereka mengancamku. Terkadang aku hanya diam. Tapi ini selalu ada di pikiranku dan selalu menghantuiku dan membuatku merasa tidak berguna. Dan apakah dunia lebih baik tanpa kehadiranku? Atau apa aku harus menderita selama ini untuk bisa hidup? Mari kita bahas secara rinci dampak buruk yang dialami oleh setiap pihak. Yang pertama, dampak bagi korban bullying. Terjadinya gangguan mental. Korban bullying rentan mengalami gangguan mental seperti kecemasan, ketakutan, dan mudah marah. Mereka mungkin merasa tidak aman dan terancam setiap saat di lingkungan sekolah. Terus terjadinya penurunan kemampuan analisis, fokus, dan produktivitas. Mereka terjadi gangguan mental yang dialami korban dapat mengganggu kemampuan mereka untuk berpikir secara rasional dan fokus dalam belajar. Mereka mungkin sulit untuk memusatkan perhatian pada pelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas yang dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan pencapaian akademik yang buruk. Terus yang kedua, dampak bagi pelaku bullying. Dampaknya ini perilaku agresif dan impulsif. Pelaku bullying cenderung menunjukkan perilaku yang agresif dan impulsif, yang dimana mereka mungkin menggunakan intimidasi kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan dominasi mereka tanpa memperhatikan konsekuensi dari tindakan mereka. Terus resiko kriminal mereka juga, jika perilaku bullying tidak dihentikan dan ditangani dengan serius, perilaku bullying beresiko mengalami masalah perilaku yang lebih serius di masa depan mereka, yang dimana mereka mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal karena kecenderungan mereka untuk menggunakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah biar tidak terjadinya bullying. Yang pertama adalah tunjukkan prestasi tak ragu, menunjukkan prestasinya entah itu di sekolah maupun di luar lingkungan kerja. Kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Nah, yang ketiga yaitu tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur karena takut.
Yang keenam ini adalah laporkan pada pihak yang berwenang. Nah, cara menjaga pada poin ketujuh ini dengan dilakukan untuk menghindari diri sendiri atau orang lain dari kasus perundungan. Nah, jangan biarkan diri sendiri maupun orang terdekatmu menjadi depresi karena dijadikan korban bullying. Yang pertama, hak untuk bermain. Kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga, hak untuk mendapatkan perlindungan. Dan hak keempat, untuk mendapatkan identitas. Kelima, hak untuk mendapatkan status kebangsaan. Keenam, hak untuk mendapatkan makan. Ketujuh, hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Kedelapan, hak untuk mendapatkan rekreasi. Kesembilan, hak untuk mendapatkan kesamaan. Kesepuluh, hak untuk berperan dalam pembangunan. Pentingnya memahami dan menghormati hak-hak ini adalah untuk memastikan perlindungan, perkembangan, dan kesejahteraan pada anak-anak.